Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah menunjukkan kebodohannya. Yuk, kali ini kita buat fruitcake yang no mixer dan eggless. Hai, welcome back lagi ke channelku. Untuk kali ini aku mau buat fruitcake. Jadi biasanya fruitcake ini dibuat menjelang event-event hari-hari tertentu ya, hari-hari istimewa. Tapi karena kita bisa buat sendiri, anytime kita mau buat is okay. Jadi ini bahannya di sini cukup simple dan juga caranya itu simple banget. Jadi no mixer dan eggless, tidak menggunakan telur. Yuk kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Bahan-bahannya cukup simple. Di sini ada 500 ml jus apel yang aku beli kemasan. Jadi bisa beli di supermarket. Ini 500 ml ya. Kemudian ini ada mixed dry fruit. Jadi mixed dry fruitnya itu sisaan dari yang aku buat mooncake kemarin, dan juga ini aku tambahkan dengan sukade. Jadi di sini sukadenya itu sebenarnya terbuat dari pepaya kering. Jadi lebih kering dia penampilannya. Dan yang ini ada cherry, dan ini adalah mixed fruit yang basah. Jadi aku campur aja mixed fruit yang kering dan juga yang basah. Tapi kalau mau yang lebih premium, gunakan mixed fruit yang basah. Kalau mau yang lebih murah, lebih ekonomis, bisa gunakan semuanya dengan sukade. Walaupun nanti rasanya tuh pasti beda ya. Oke, ini diaduk aja. Jadi untuk resep yang ini memang gak menggunakan gula ataupun margarin, karena fungsi gula dan margarinnya itu sudah digantikan dengan jus apel yang dipakai untuk merendam mixed fruitnya. Jadi kalau sudah diaduk rata seperti ini, kita akan diamkan selama 8 jam atau semalaman juga bisa. Jadi kalau sekitar 2-3 jam aja, dan ditutup dengan plastik wrap. Kemudian ini aku gunakan gunting dari stain cookware. Jadi ini pastikan ada di dapur kalian juga supaya saat kerja itu lebih efisien. Oke, be right back setelah 8 jam aku rendam mixed fruitnya. Tara, setelah 8 jam ini aku biarkan, malah bukan 8 jam ya, tapi 1 malaman. Ini sudah meresap. Dan bahan yang lainnya itu ada tepung terigu. Jadi tepung terigu yang aku gunakan di sini adalah tepung terigu yang pro sedang. Untuk tepungnya sendiri aku gunakan 350 gram, dan jangan lupa baking powder ya, baking powder double actingnya sebanyak 2 sendok teh. Oke, dan seperti biasanya aku mau ayak dulu tepung terigu. Jadi tepung terigu dan BPDA-nya atau baking powder double actingnya itu diayak aja jadi satu, nanti baru dicampurkan ke mixed fruit yang sudah direndam dengan jus apel. Oke, jadi ini tepungnya itu ya fungsinya untuk jadi pengikat juga ya. Kalau sudah selesai diayak, campurkan ke campuran dari mixed fruit yang sudah direndam dengan jus apelnya. Jadi untuk tepungnya itu masukkan aja secara bertahap, kemudian cukup diaduk dengan spatula, jadi nggak perlu pakai mixer. Oke, aku lanjutkan dulu. Masukkan lagi sisa dari tepungnya. Jadi untuk tepungnya itu aku pakai 350 gram. Kalau dipakai 400 gram nanti akan terlalu padat. Jadi cukup 350 gram aja pakai tepung terigu pro sedangnya. Nah, kira-kira adonannya itu seperti ini. Jadi kental. Dan jangan lupa panaskan ovennya ya. Dan di sini aku gunakan loyang Signora yang aku taburi atau aku poles dengan margarin, dan aku taburi dengan tepung dulu.
Oke, jadi ini waktu panggangnya ini cukup lama, sekitar 2 jam dengan suhu yang tidak terlalu tinggi ya. Dan ini harus dipanggang selama 2 jam. Ini aku gunakan oven Mitoshiba yang fantastik. Jangan lupa dihidupkan airnya yang di atas dan juga suhunya 160 derajat Celcius. Aku panggang dengan api bawah dulu. Kemudian timernya itu aku setel ke 60 menit pertama. Tapi nanti kita butuh waktunya itu 2 jam. Jadi nanti putar lagi timernya itu jadi 60 menit kedua. Nah, ini dia yang sudah selesai dipanggang dan dinginkan. Untuk tepungnya ini bisa dikuas supaya dia nggak bercak-bercak putih. Dan aku akan tunjukkan juga bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Jadi itu panggangnya itu harus 2 jam. Ini ada sedikit basah, tapi sebenarnya bukan basah ya. Cuman aku tadi panggangnya nggak sampai 2 jam. Jadi kalian panggangnya harus 2 jam aja. Oke, kita lihat lagi dari dekatnya itu teksturnya seperti apa. Jadi teksturnya itu dia bukan seperti bolu ya, bukan seperti bolu, tapi dia ada sedikit nyarang gitu, porinya gede. Rasanya itu teksturnya itu sedikit kenyal. Jadi seperti ini ya. Jadi padat, dia padat, memang padat, tapi nggak keras. Padat tapi bukan keras ya, bukan alot, tapi sedikit ada tekstur kenyalnya gitu. Oke, aku akan sobek, lihat ya, kalian lihat teksturnya seperti ini. Ini aku rasa manisnya tuh udah cocok, udah manisnya udah pas. Buat teman ngopi itu enak banget. Dan jangan lupa ya, buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian tuh bakal dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan itu boleh berguna buat kalian atau mungkin teman, saudara, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke. Dan aku akan sharekan juga cara yang lain lagi untuk buat fruit cake. Jadi pastikan kalian ikutin video aku selanjutnya. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.